Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung. Di video kali ini gua mau ngasih tahu cara setting dari fitur-fitur yang ada di jam tangan Casio W220H. Untuk video reviewnya sendiri udah tayang sebelumnya ya. Buat yang belum sempet nonton bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas ini, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan buat kalian yang berencana beli Casio W220H ini, gue nemu harga termurahnya di Shopee nih. Dijamin lebih murah dari toko yang lain. Untuk linknya juga ada di deskripsi ya, kalian tinggal klik aja. Oke yuk, langsung aja kita mulai bahas fitur-fitur dari jam tangan ini. Kalau kalian baru aja beli jam tangan ini, baik beli dalam kondisi baru atau second, usahakan tes LCD-nya dulu. Caranya, di mode utama, tekan tombol adjust, mode, dan start secara bersamaan. Nah, maka LCD-nya akan menampilkan format kayak gini. Terus tekan start untuk cek LCD berikutnya. Ini ada kode-kode tertentu ya. Gue nggak tahu fungsinya buat apa sih. Kemungkinan kayak kode modul gitu. Nah, kalau yang ini buat cek pixel-pixelnya. Ada bagian yang mati atau enggak, di sini akan ketahuan guys. Karena yang ditampilkan di sini adalah semua icon atau pixel yang dimiliki oleh LCD dari jam tangan ini. Terus kalau yang ini hampir sama kayak tadi. Dan selesai. Oke, kita lanjut bahas fitur-fiturnya. Fitur pertama ada Auto Light. Ini fitur elite dari jam tangan ini ya. Menurut gue ini fitur yang berguna banget. Sangat membantu buat ngeliat jam dalam kondisi gelap tanpa harus tekan tombol lampunya. Fitur ini bisa di on off kan. Caranya di mode utama atau mode timekeeping, tekan dan tahan tombol split kurang lebih 3 detik. Kalian bisa lihat indikatornya nih, yang ada tulisan A titik light. Kalau indikatornya hitam artinya fitur aktif. Dan perlu kalian tahu, auto light-nya ini akan secara otomatis off setelah kurang lebih 3 jam. Jadi nanti tinggal diaktifin ulang aja. Nah, untuk sensor auto light-nya juga bisa kita cek loh, masih fungsi atau enggak gitu ya. Caranya tekan tombol adjust, mode, dan split secara bersamaan, maka di sini akan muncul kode TL. Terus kalau kita miringin ke bawah jam tangannya, ini akan keluar kode 88, yang artinya sensor dalam keadaan normal. Untuk kembali, tekan mode. Oke, berikutnya untuk cara setting waktu utama, tekan dan tahan tombol adjust sampai detiknya berkedip. Untuk merubah angka detiknya jadi 0, tekan start. Ini gue udah sering jelasin ya, untuk detik memang cuma bisa dirubah ke angka 0. Dan kalau kita ubah detiknya ketika sedang menunjukkan angka 30 ke atas, maka menitnya akan bertambah 1 angka. Kalau di bawah 30, angka menitnya nggak akan berubah. Kemudian untuk berpindah ke pengaturan lain, tekan mode. Ini setting jam. Nah, di mode setting kita bisa gunakan tombol start untuk menambah angka dan gunakan tombol split untuk mengurangi. Terus yang ini setting menit. Untuk mempercepat bisa tekan dan tahan aja tombol start atau split. Berikutnya, ini pilih format waktu, mau pakai 24 jam atau AM/PM. Terus yang ini pengaturan tahun, kemudian ini pengaturan bulan, dan yang paling kanan tanggalnya. Oke, kalau udah selesai tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Nah, ini waktu dan kalendernya udah kita setting ya. Selanjutnya kita beralih ke fitur timer. Di sini untuk spesifikasi timernya udah 1/10 detik. Ini lebih detail dari timer yang biasa kita temui di kebanyakan Casio standar. Selain itu, fitur timernya ini udah dilengkapi juga dengan auto repeat. Dia bisa mengulang perhitungan secara otomatis. Dan ada juga yang namanya progress beeper. Nah, ini perlu gue jelasin nih, karena fitur ini jarang banget kita temui di Casio standar. Jadi, progress beeper ini kalau kita aktifkan, dia akan ngeluarin bunyi beep pada interval tertentu ketika timernya sedang berjalan. Pertama, dia akan ngeluarin bunyi beep setiap pergantian menit, seperti yang bisa kalian lihat di video ini. Kemudian di 1 menit terakhir, dia akan berbunyi setiap 10 detik.
Ini kayak semacam bunyi untuk peringatan ya. Jadi kita bisa tahu kalau waktunya tuh udah mepet tanpa harus selalu lihat ke jam tangan. Dan satu lagi, dia akan bunyi di 5 detik terakhir waktu timernya. Oke, kalau untuk cara setting durasi waktu timernya, sama aja ya, tekan dan tahan tombol adjust. Ini langsung mengarah ke pengaturan jam. Kita bisa setting maksimalnya tuh sampai 24 jam. Nah, kalau settingannya 00 semua kayak gini, ini berarti dia settingan di 24 jam. Kalau mau ganti angkanya juga sama ya, gunakan tombol start atau split. Terus tekan tombol mode, ini pindah ke pengaturan menit. Misal gua setting di 5 menit. Kemudian tekan mode lagi, ini pindah ke pengaturan detik. Gue coba setting di 10 detik. Kalau kita tekan mode lagi, ini akan kembali ke pengaturan jam. Nah, untuk on off fitur repeat dan progress beepernya, di sini kita langsung tekan aja tombol adjust. Kalian bisa lihat nih, yang berkedip di sini adalah icon repeat. Kita bisa tekan tombol start untuk merubah on off-nya. Kalau kalian mau aktifin fitur repeat, ya pilihnya yang on. Kemudian tekan tombol mode untuk masuk ke pengaturan progress beeper. Dia ikonnya kayak gini nih. Ada satu bulatan kecil, terus sebelah kanannya ada 2 flash ya. Ini bisa di on off juga, tinggal pilih aja. Kalau udah selesai, tekan adjust. Dan untuk memulai timer pastinya bisa tekan tombol start. Untuk stop juga sama ya, pakai tombol start. Dan untuk adjustment ke angka awal bisa tekan tombol split. Oke, fitur berikutnya ada stopwatch dengan detail 1/100 detik. Dan apakah ada fitur tambahan juga di stopwatchnya ini? Jawabannya ada ya. Ada 2 tambahan fitur, yaitu auto start dan target time. Oke, gue jelasin cara kerjanya nih. Ketika stopwatch dalam mode standby dan kita tekan tombol split, maka di sini akan muncul kode 05 auto strip ST, auto start. Kalau kayak gini artinya fiturnya on. Kalau mau off ya tinggal tekan lagi tombol splitnya. Nah, fungsi dari fitur auto start ini, ketika kita tekan tombol start, stopwatchnya nggak akan langsung mulai, tapi dia hitung mundur dulu selama 5 detik, diikuti bunyi beep kayak gini nih. Nah, vibes-nya tuh kayak bener-bener lagi mau balapan gitu ya. Kemudian fitur tambahan yang kedua ada target time. Ini tuh kayak ngasih alarm kalau durasi stopwatch-nya udah mencapai waktu tertentu. Caranya gini, tekan dan tahan tombol adjust. Nah, di sini kita tinggal setting aja target time-nya mau di jam berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa. Ini buat contoh aja ya, gua setting di 2 menit. Jadi untuk jam dan detiknya gua kosongin. Terus tekan tombol adjust untuk on off fiturnya. Kalau mau diaktifin target time-nya ya pilih yang on. Dan realisasinya kayak gini guys. Jadi dia benar-benar kayak bunyi alarm gitu, berbunyi selama 10 detik, sementara waktunya masih terus berjalan. Oh ya, kalau untuk fitur stopwatch-nya sendiri sih ini sama aja ya, kayak stopwatch Casio pada umumnya. Dia bisa start stop, terus bisa di split juga. Intinya secara pengoperasian sama persis lah kayak stopwatch Casio yang lain. Cuma bedanya di sini dia lebih menarik karena ada tambahan fitur auto start sama target time-nya. Lanjut, berikutnya ada fitur alarm, single alarm ya. Untuk cara settingnya seperti biasa, tekan dan tahan tombol adjust. Maka di sini penunjuk jamnya akan berkedip, tandanya siap untuk disetting. Gunakan tombol start dan split untuk merubah angka. Kemudian tekan mode untuk pindah ke menit. Kalau udah selesai, tekan adjust. Nah, di sini kita bisa on off alarm sekaligus on off fitur hourly signal juga. Caranya tinggal tekan tombol split
Sambil kita cek nih indikator fitur yang bulat ini. Kita bisa pilih nih mau aktifin alarm aja atau signal aja, atau mau dua-duanya on ataupun off semua juga bisa. Tinggal pilih aja. Untuk bunyi signalnya kayak gini. Dan untuk bunyi alarmnya kayak gini. Dia akan berbunyi selama 20 detik. Kalau mau dimatiin bisa tekan tombol yang mana aja. Oke, berikutnya fitur yang terakhir ada dual time atau waktu kedua. Nah, kalau ini dia nggak punya fitur tambahan lainnya guys. Jadi sama persis kayak fitur dual time pada umumnya. Di sini cuma menunjukkan jam, menit, dan detik. Untuk cara settingnya juga sama, tekan dan tahan tombol adjust. Ini masuk ke pengaturan jam. Gunakan tombol start dan split untuk merubah angka. Terus tekan tombol mode untuk pindah ke menit. Kalau detiknya sih nggak bisa disetting ya, karena dia otomatis ngikutin detik dari waktu utama. Tekan tombol adjust untuk keluar dari mode setting. Oh ya, paling yang bisa disetting lagi tuh format waktunya. Cukup tekan aja tombol split, maka format waktunya akan langsung berubah. Dan selesai. Oke guys, itu tadi cara pakai dan setting fitur-fitur yang ada di jam tangan Casio W220H ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.